Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat Kasih Anugerah Cempaka Putih Timur, Jakarta, dan keluarga besar Bapak Mandoyo Sumarto dimanapun berada. Selamat pagi, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan hari ini Minggu tanggal 13 September 2020 diambil dari Kejadian 3 ayat 1-12. Bapak, Ibu, Saudara berkenan membaca di rumah masing-masing. Saya akan membacakan ayat 6, 9, dan 12. Ayat 6 berbunyi, perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ayat 12. Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Ayat 6 mengatakan, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya. Saudara, ketika Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan karena melanggar firman Tuhan, jadi berdosa. Kematian moral dan rohani langsung terjadi, sedangkan kematian jasmani baru dialami kemudian. Dalam Kejadian 2 ayat 17, Allah telah berfirman, "Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati." Jadi saudara, ketika berbuat dosa, mereka langsung mati secara rohani dan moral. Kematian moral merupakan kematian hidup Allah di dalam diri mereka, dan tabiat mereka menjadi penuh dosa. Kematian rohani, hubungan mereka dengan Allah sudah hancur. Karena sejak dosa Adam dan Hawa, semua orang yang lahir memasuki dunia dengan tabiat yang berdosa. Roma 8 ayat 5-8. Pencemaran tabiat manusia meliputi keinginan bawaan untuk mengikuti kemauannya sendiri tanpa memperhatikan Allah atau sesama. Dan pencemaran ini diteruskan kepada semua orang. Saudara, tema firman Tuhan pagi ini adalah belajar dewasa dan menerima apa yang salah dengan cara yang benar. Dalam Kejadian 3 ayat 12, Adam mempersalahkan Hawa saat Tuhan menanyakan kenapa dia memakan buah pengetahuan yang jelas-jelas sudah dilarang. Pernahkah kita mempersalahkan orang lain atas kesalahan yang kita perbuat? Atau mempersalahkan orang lain atas masalah yang kita alami? Mungkin kita berpikir, kalau dia tidak begitu, aku pasti tidak akan begini. Tanpa kita sadari, kita membuat alasan-alasan untuk menarik simpati orang lain atau melarikan diri dari rasa bersalah. Orang lain mungkin melakukan yang kita anggap salah, tapi jangan kita terjebak dengan pelampiasan yang justru menghancurkan diri sendiri. Seseorang bisa saja menghancurkan kita, tapi jadikan itu alasan untuk membenarkan kita menyakiti perasaan orang lain. Belajarlah megang prinsip kasih setiap waktu, setia mendoakan mereka yang menyakiti kita. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah tidur. Gusti Allah tidak pernah sare. Tak ada satupun perbuatan manusia yang luput dari matanya. Setiap kehidupan akan menerima upah sesuai yang dikerjakannya. Setiap orang juga akan menuai sesuai apa yang ditaburnya. Mari kita belajar dewasa dan menerima apa yang salah dengan cara yang benar. Saudara, jika kita hidup dengan pengertian, maka kita belajar sabar,
Pertama, jika kita hidup dengan motivasi, maka kita belajar percaya diri. 2, jika kita hidup dengan perhatian, maka kita belajar menghargai. 3, jika kita hidup dengan kejujuran, maka kita belajar adil. 4, jika kita paham dengan perubahan, maka kita belajar bijaksana. Yang kelima, jika kita dapat menghargai orang lain, maka kita belajar menemukan cinta di dunia ini. Amsal 16 ayat 2 berbunyi, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.